Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Ramai orang membicarakan masalah hasil perhitungan sementara pemilu. Yang kerennya disebut orang quick count, hitungan cepat. Lembaga survei yang ada dalam hitungan quick count itu ada 10. 10-10-nya itu memang sudah dipersiapkan bagaimana menciptakan situasi dan kondisi, namanya sikon. Nah, kalau ini tidak dibantah, kalau ini tidak diprotes dengan kecurangan-kecurangan yang ada, mereka akan berlanjut terus dan menyatakan kemenangannya. Dan hebatnya lagi, mereka sudah berani deklarasi. Luar biasanya, pentas, panggung, semua sudah disiapkan. Ini baru pengumuman. Hasil quick count. Langsung panggung sudah siap. Masa sudah siap, artis sudah siap, peralatan semua sudah lengkap. Dan saya yakin ini semuanya memang sudah direncanakan dari awal. Begitu pengumuman hasil quick count, langsung deklarasi. Ini nggak boleh, ini tak betul. Bahkan yang namanya Gibran mengatakan, saya akan sowan ke 01 dan yakin kali bangga dengan kecurangan-kecurangan yang ada. Saya nggak habis pikir. Perhitungan dari KPU secara resmi belum selesai, masih berlanjut. Kecurangan-kecurangan dan protes bagaikan hujan dan badai, ramai dibicarakan. Seluruh rakyat Indonesia banyak yang tahu tentang kecurangan ini. Tetapi KPU masih santai-santai aja. Tapi karena banyaknya desakan, akhirnya KPU tadi membuat pernyataan, maaf ye, kami khilaf. Konversi dari C1-nya bermasalah, kami akan perbaiki. Gampang, segampang itu. Untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Orang yang seperti ini perlu diwaspadai. Kenapa? Menyangkut bangsa dan negara, kita akan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, termasuk untuk rakyat Indonesia. Yang sabar ye, kita akan buktikan kecurangan-kecurangan itu. Bang, protes banyak terjadi di mana-mana. Di samping relawan Anies, masyarakat yang protes, banyak lembaga-lembaga juga protes terhadap kecurangan pemilu yang ada. Tapi dengan mudah, dengan gampangnya, Ketua KPU membuat pernyataan, maaf kami khilaf. Jadi hanya maaf kami khilaf cukup. Anda kira ini bisa pakai segel, bisa pakai materai 6.000, membuat pernyataan maaf. Ini 280 juta lebih rakyat Indonesia kecewa terhadap kerja Anda. Anda dibayar mahal KPU, tersedot uang negara triliunan untuk ngurusin KPU. Tapi dengan gampang menyatakan, maaf, saya khilaf. Pak Hasim, ketuklah pintu hatimu. Anda dibiayai negara. Anda banyak terima uang untuk pelaksanaan operasi. Kalau khilaf, mungkin 1-2 TPS boleh. Tapi kalau ribuan TPS, itu nggak bisa dibilang khilaf. Inilah pemilu paling jelek di Indonesia tahun 2024 ini. Yang terjelek di bawah kendali Ketua KPU. Kenapa saya katakan jelek? Malu saya sebagai bangsa Indonesia. Kecurangan sudah jelas. Setiap TPS itu ada 300 orang yang wajib ikut milih. Dari mana hasilnya? Bisa 800, 500, 400, bahkan ribuan. Ini udah gila mungkin ini. Ini masif di mana-mana terjadi. Kalau kesalahan entry itu hal yang biasa, tapi Anda dengan gampang menyatakan khilaf. Ini salah satu pernyataan. KPU minta maaf, salah konversi data formulir C1 ke Sirekap. Kami manusia biasa, sangat mungkin salah. Pak Hasim, ini menentukan nasib bangsa dan negara. Tidak semudah itu minta maaf. Ambil langkah cepat, segera perbaiki, buat data real. Tidak ngarang-ngarang lagi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asyhari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi dalam membaca data formulir model C1 Pleno atau catatan hasil perhitungan suara pemilu 2024. Rekapitulasi dari Sirekap. Pak Hasyim, saya protes juga ya, saya ikut milih, tapi tidak terdaftar di DPT, nama saya tidak ada di daftar online. Saya membawa KTP dan KK, coba ingin mencoblos di salah satu TPS, tepatnya Jalan Ledda Sujono dekat pom bensin sini, tapi saya lupa nama TPS. Ditolak, Pak, tidak boleh, mesti izin dari lurah dulu. Bapak jumpain Bu Retno dulu, minta izin dulu, kami nggak bisa memberikan. Kenapa? Memang peraturannya seperti itu. Saya kecewa. Saya penduduk dari Ledda Sujono, dengan modal KTP dan KK saya bisa coblos, andai kata saya tidak terdaftar. Tapi saya datang. Saya datang ke lurah, saya jumpain Bu Retno. Agak sombong sih orangnya. Saya mau ngomong, dia sibuk main telepon saja. Ya, tapi saya sabar. Saya tanyakan apakah boleh saya nyoblos, saya tidak terdaftar saya tidak terdaftar di DPT, saya tidak terdaftar di online, saya cuma bawa KTP sama KK. Oh boleh Pak, boleh Pak. Kenapa anggota Ibu menyatakan tidak boleh? Siapa yang bilang anggota Ibu di lapangan? Boleh Pak, Bapak ke sebelah aja. Saya datangin, di samping kantor lurah, Bandar Selamat. Saya datang. Oleh petugas, saya disuruh sabar nunggu. Itu jam-jam 12 saya datang. Kemudian ada coba yang menyatakan nggak bisa. Tiba-tiba ada yang kenal dengan saya. Oh Pak, boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Berarti kalau bukan saya tak boleh, kalau orang luar tak boleh. Janganlah seperti itu. Jadi tolonglah Ketua KPU, ya ini perbaikin segera datanya. Maaf boleh saja, tetapi peraturan ketentuan perundang-undangan harus berlaku. Anda sebagai Ketua KPU sudah 3 kali diperingatkan, peringatan keras terhadap etika kerja Anda. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, ini teguran keempat yang Anda minta maaf. Jadi tolonglah jujur. Jujurlah dalam bekerja. Kasihan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Saya minta kepada teman-teman relawan Amin, kawal terus suara Amin. Hasil daripada perhitungan tim Amin, kita masih dapat 43%, Prabowo 38%, Ganjar Pranowo 17%. Berarti kita ada kemungkinan besar duduk sebagai presiden. Kalaupun ada putaran kedua, kita akan ikut putaran kedua. Kemudian tolong kesalahan-kesalahan yang masif, terencana, terstruktur, masif, kejadian di mana-mana. Salah satu ada satu suara saya dengar itu dari Sampang. Dari Sampang mengatakan, tolong tolak hasil dari Sampang. Karena suara Prabowo di situ sangat minim sekali dan hampir tidak ada. Amin menang di daerah Sampang. Tetapi terjadi perubahan-perubahan angka, tolong diawasin. Tim Amin, relawan Amin, kawal terus hasil C1, dijaga ketat. Ada lagi yang saya lihat terjadinya di daerah Bandar Selamat. C1 diisi dengan pensil. Apa boleh diisi dengan pensil? Begitu dikomplain, kemudian petugasnya mengatakan, nanti kan bisa kita ganti Pak C1-nya. Kita hapus, kita buat angkanya yang lain. Kita ganti. Tidak seperti itu. Itulah bentuk-bentuk kecurangan. Pak Hasyim, Ketua KPU, sudahlah. Sayangi bangsa ini, sayangi negara ini. Bikinlah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang beretika dan punya moral. Saya yakin dan percaya ini masih bisa diperbaikin. Saya berharap jujur. Jujur adalah sebuah kata yang mudah dan gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Tetapi sebagai orang yang beragama, orang yang beriman, orang yang berakal sehat, pasti berani jujur. Jujur itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.